A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jatmiko bertanya, bagaimana perasaan anak-anakku hari ini? Senang? Coba yang merasa senang, angkat tangan. Siapa yang hari ini merasa sedih? Siapa yang hari ini merasa bahagia? Marah? Takut? Nah, silahkan angkat tangan. Baik, terima kasih anak-anakku. Anak-anakku yang soleh dan solehah, hari ini kita akan belajar tentang hari kiamat. Belajar tentang hari kiamat. Sudahkah anak-anakku mempersiapkan diri jika sewaktu-waktu kiamat datang? Amal soleh apa yang telah kita perbuat? Baik, anak-anakku yang soleh dan solehah, sebelum kita lanjutkan pembahasan tentang hari kiamat, mari kita berdoa terlebih dahulu. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, anak-anakku yang soleh dan solehah. Hari ini apa tujuan belajar kita? Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik meyakini adanya hari akhir. Yang kedua, tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik memiliki sikap tanggung jawab terhadap semua perbuatan yang dilakukan sebagai implementasi pemahaman adanya hari akhir. Baik, anak-anakku yang soleh dan solehah, sebelum kita belajar lebih lanjut tentang hari kiamat, kita akan melihat gambar, ada dua gambar ya. Gambar pertama menunjukkan peristiwa bencana alam banjir. Banjir dapat mengakibatkan apa coba? Mengakibatkan diantaranya bangunan roboh, jembatan runtuh, pohon tumbang, hewan ternak mati, bahkan juga memakan korban jiwa manusia. Nah, sedangkan gambar kedua, anak-anakku yang soleh dan solehah, terlihat bagaimana dahsyatnya peristiwa gunung meletus. Nah, misalnya yang paling dekat dengan kita itu Gunung Merapi. Awan hitam keluar tuh, wah, bersamaan dengan kerikil dan bebatuan yang sangat panas. Tumbuhan di sekitar mati karena hawa panas. Manusia berlari menjauh mencari tempat yang aman, tidak peduli dengan harta yang dimilikinya. Itulah gambaran anak-anakku yang soleh dan solehah, kerusakan yang diakibatkan oleh bencana banjir yang terjadi dan kepanikan manusia saat menghadapi kejadian gunung meletus. Kita anak-anakku bisa membayangkan bagaimana bila nanti saat terjadinya hari kiamat. Padahal digambarkan dalam Al-Quran, gunung diguncangkan, isi bumi dikeluarkan, bintang-bintang berjatuhan, dunia menjadi gelap gulita. Baik anak-anakku yang soleh dan solehah, meyakini datangnya hari kiamat itu adalah ini, bahwa seluruh makhluk akan mengalami mati atau punah. Manusia akan meninggal, hewan akan mati, benda-benda akan rusak. Dan seluruh yang ada di dunia ini akan rusak, binasa, dan hanya Allah yang akan tetap abadi. Nah, peristiwa berakhirnya seluruh kehidupan yang disebut dengan hari kiamat.
Jadi nanti anak-anakku kalau ada pertanyaan, hari kiamat itu adalah peristiwa berakhirnya seluruh kehidupan. Nah, hari kiamat itu termasuk rukun iman yang berapa? Rukun iman yang kelima. Ya, arkanul iman ya, itu al imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wal qadari khairihi wasyarrihi. Jadi rukun iman itu ada lima. Satu, satu apa nak? Satu, percaya kepada Allah. Dua, percaya kepada malaikat. Tiga, percaya kepada kitab Al-Quran. Keempat, percaya kepada Rasul. Kelima, percaya kepada hari kiamat. Keenam, percaya kepada qada dan qadar. Nah, anak-anak, kalau hari ini ada orang yang tidak percaya adanya hari kiamat, berarti dia termasuk orang-orang yang tidak beriman. Nah, anak-anakku bisa melihat yuk, kita buka bersama Al-Quran kita surat Al-A'raf, surat ke-7 ayat 187. Pak Jadmiko baca dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anis sa'ah ayyana mursaha. Qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa huwa. Shadaqallahul adzim. Apa artinya? Yas'alunaka 'anis sa'ah. Mereka menanyakan kepadamu tentang hari kiamat. Ayyana mursaha. Bilakah terjadinya? Qul innama ilmuha 'inda rabbi. Bilakah terjadinya? Katakanlah sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhan. La yujalliha liwaqtiha illa huwa. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain dia. Oh ya, anak-anakku di kelas fase C, kelas 5 ini. Jadi kalau ada film hari kiamat itu hanya sekedar gambaran anak-anak. Semua orang tidak ada yang tahu. Yang tahu hanyalah Allah. Maka anak-anakku yang soleh dan solehah, terutama generasi Z ini, kita harus selalu bersiap-siap menghadapi datangnya kiamat. Kesiapan kita dalam menghadapi hari akhir ini, yaitu dengan beramal soleh. Nah, sudahkah anak-anakku hari ini tadi mendoakan kedua orang tua kita? Karena orang tua itu kalau orang Jawa dikatakan sepuh, asapnya lebih ampuh. Nah, oleh karena itu, hanya dengan beriman dan beramal soleh yang akan dapat menolong manusia ketika datangnya hari akhir sekaligus kelak di akhirat. Jadi anak-anakku yang soleh dan solehah, nah dahsyatnya hari kiamat ini membuat manusia lupa dengan segala yang dimilikinya. Setiap orang sibuk mencari keselamatan diri sendiri dan tidak sempat memikirkan orang lain. Bahkan manusia lupa terhadap anak maupun bayi yang digendongnya. Gambaran dahsyatnya kiamat ini banyak digambarkan pada ayat, anak-anak pasti sudah hafal ini, di dalam surah Al-Qari'ah ayat 1 sampai 5 ya. Ini surah Al-Qari'ah, ini surah ke-101. Kita baca ya anak-anak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-Qari'ah mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah
Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Shadaqallahul azim. Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal Qari'ah, apa hari kiamat itu? Wa ma adraka mal Qari'ah, dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Pada hari itu manusia seperti kupu-kupu yang berterbangan. Watakunul jibalu kal ihnil manfus, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Nah, anak-anakku yang soleh dan solehah, itulah salah satu kabar dari Al-Quran, gambaran kondisi alam ini ketika kiamat. Manusia bagaikan laron yang kebingungan mencari tempat aman untuk menyelamatkan diri. Nah, anak-anakku yang soleh dan solehah, sedangkan gunung yang begitu besar kayak Gunung Lau di sekitar dekat kita dan berat akan berhamburan bagaikan bulu-bulu yang ringan. Semoga kita semua selalu mendapat pertolongan jika kelak menghadapi hari kiamat. Terima kasih anak-anakku, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.